siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Dalam penerapan ketentuan tersebut menimbulkan 3 pertanyaan penting yang perlu dikemukakan penjelasannya dalam persidangan yang mulia ini, yaitu 1. Apakah maksud dari unsur perbuatan yang dilaksanakan karena perintah jabatan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana? Yang kedua, siapa yang dimaksud dengan unsur penguasa yang berwenang dalam pasal 51 ayat 1 KUHP? Yang ketiga, apakah ketaatan atau kepatuhan yang membabi buta atau istilahnya disiplin bangkai dapat melepaskan seorang penerima perintah jabatan dari pertanggungjawaban pidana? Bahwa untuk menjawab pertanyaan pertama, maka dalam persidangan ini kami perlu sampaikan bahwa pasal 51 ayat 1 KUHP merupakan alasan pembenar yang menghapus elemen melawan hukum dari suatu perbuatan pidana apapun karena adanya perintah jabatan. Jadi, meskipun yang dilakukan oleh si penerima perintah tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum dalam arti tindak pidana atau perbuatan yang dilarang, dia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini dipertegas dalam pasal 32 KUHP yang baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang. Hal ini sekaligus mengakhiri perdebatan di antara para pengamat hukum bahwa apakah perbuatan yang dimaksud dalam perintah jabatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang atau tidak. Apalagi dalam perkara yang berkaitan dengan perintah jabatan dan penyertaan, Hograt tetap menghukum orang yang menyuruh melakukan tindak pidana atas dasar perintah jabatan, tetapi melepaskan mereka yang disuruh melakukan. Untuk itu, perkenankanlah kami mengutip pandangan dari pakar hukum pidana Belanda, yaitu Simon, dalam bukunya yang berjudul Leerboek van het Wetboek van Strafrecht, Haarlem, tahun 1891 sampai dengan 1892, halaman 294 sampai 295, untuk meluruskan pemahaman yang keliru dari jaksa penuntut umum, yaitu pembentuk undang-undang tidak membatasi hal tidak dapat dihukumnya suatu perbuatan itu hanya pada pelaksana perintah jabatan yang diberikan oleh kekuasaan yang berwenang untuk memberikan perintah, dan karena itu pula maka orang yang telah mengeluarkan perintah dapat dipersalahkan karena telah menyuruh atau downplaykan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang yang melaksanakan menjadi tetap tidak dapat dihukum. Putusan Hograt 17 Desember tahun 1894. Kemudian, bahwa apabila masih terdapat keraguan-keraguan terhadap penafsiran gramatikal atas ketentuan pasal 51 ayat 1 KUHP, maka damnum dat cui iubet der ius per nulla culpa es curi parere necessit, yang mengandung arti bahwa pertanggungjawaban tidak akan diminta dari mereka yang patuh melaksanakan perintah, melainkan akan diminta kepada pihak yang memberi perintah. Bahwa selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan kedua mengenai siapa yang dimaksud dengan penguasa yang berwenang dalam pasal 51 ayat 1 KUHP, maka diduga kuat selama ini juga terdapat kekeliruan dari aparat penegak hukum dan bahkan juga di kalangan akademisi dalam memaknai siapa yang sebenarnya dimaksud penguasa yang berwenang atau bevoegde gezag dalam pada umumnya menganut ajaran kesalahan psikologis atau psikologis school begrip. Hal ini dikatakan oleh Ibu Lamia, istri dari Bapak Mulyatno, yang tentunya tidak dapat dilepaskan dari tugas Mulyatno pada waktu itu ex officio sebagai Jaksa Agung Muda, sehingga dalam konteks penuntutan, pembuktian atas adanya kesalahan normatif deskriptif dipandang jauh lebih mudah dan sederhana pembuktiannya ketimbang membuktikan adanya kesalahan psikologis yang sekurang-kurangnya memerlukan kehadiran ahli-ahli terkait untuk menerangkan soal kejiwaan pelaku dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana. Padahal belum tentu mereka yang menjadi terdakwa benar-benar memiliki niat jahat atau mens rea sebagai suatu kesalahan dalam sikap batinnya, sehingga tidak mengherankan penerapan dari ajaran kesalahan normatif deskriptif
seringkali membawa pada kepastian hukum yang tidak berkeadilan, yang berpotensi membuat kondisi lembaga pemasyarakatan yang kapasitasnya hanya 132.000 orang menjadi sesak dan penuh karena dihuni 280.000 warga binaan, belum termasuk rutan Polri. Dalam hal ini terjadi apa yang disebut overcrowding. Beruntungnya, filosofi yang terkandung dalam pembaruan hukum pidana dan sistem pemidanaan modern yang diusung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Nasional adalah memperhatikan keseimbangan antara pelaku dan sikap batinnya. Bahwa atas dasar itulah dalam nota pembelaan ini kami penasihat hukum hendak menggugah kebijaksanaan dan hati nurani dari Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan tentang tidak adanya kesalahan psikologis dari seorang Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang memiliki ketimpangan relasi kuasa dengan perbedaan 18 tingkat hierarki kepangkatan dengan saksi Ferdi Sambo yang merupakan Jenderal Bintang 2 dan seorang Kadif Propam berpangkat Inspektur Jenderal Polisi. Kami betapa keadilan hukum tidak selalu identik, bahkan sering bertentangan dengan keadilan substantif. Keadilan hukum adalah keadilan prosedur formal, black letter, bahkan administratif. Sementara keadilan masyarakat adalah keadilan sosial yang melampaui analisa doktrinal. Keadilan substantif adalah keadilan yang mengakomodasi realitas dan perkembangan-perkembangan serta pengalaman-pengalaman yang baru hidup di dalam masyarakat. Perkembangan serta pengalaman baru itu juga terjadi di negara kita, Indonesia. Lahirnya Mahkamah Konstitusi, berbagai komisi seperti Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang kita sebut LPSK adalah buah-buah reformasi yang dihadirkan dari semangat dan keinginan luhur untuk menghadirkan sistem hukum yang berkeadilan. Inilah latar belakang sosial historis yang konteksnya melahirkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang kita sebut LPSK. Oleh karena itu, kami sangat menganggap Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai pihak yang lemah yang tidak memiliki akses kekuasaan apapun dan harus bertahan di sendirian di tengah potensi ancaman terhadap keselamatan dirinya. Inilah fungsi luhur kehadiran LPSK, melindungi mereka yang lemah, terancam dan tertindas, sekaligus menunjukkan kepada publik agar berani bersuara dan berkata jujur untuk membongkar kejahatan. Fungsi-fungsi luhur ini apabila dijalankan dengan konsisten akan menjadi kekuatan yang mengubah bangsa kita menjadi bangsa yang lebih baik, mampu mendidik warga negara agar berani bersuara dan berani berjujur demi membasmi kejahatan di tengah masyarakat. Rakyat tidak perlu sekalipun dunia runtuh. Maka pada malam ini kami hendak meneriakkan seruan kepada seluruh penjuru Indonesia dengan mempertanyakan, apakah artinya keadilan di dunia ini sudah runtuh karena membiarkan ketidakadilan yang terjadi bagi masa depan seorang pemuda yang sudah jujur mengakui perbuatan dan menyesali kesalahannya. Untuk itu, perkenankanlah kami mengumpulkan postulat yang sekiranya lebih tepat, yaitu Fiat Justitia Ne Pereat Mundus. Tegakkanlah keadilan agar di dunia ini, bumi Indonesia, di mana kami penuh kesabaran mencari keadilan, tidak menjadi binasa karena ketidakadilan. Hakim yang merupakan wakil Tuhan di bumi, jadikanlah kota-kota perlindungan dan tempat pelarian bagi mereka yang membaca seluruh uraian dalam nota pembelaan kami ini untuk terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Kiranya di Palu Yang Mulia Majelis Hakim akan menorehkan
sejarah penegakan hukum yang berpihak pada rasa keadilan, yang pada akhirnya kami mohon putusan dengan amar sebagai berikut. Mengadili: 1. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu tidak dapat dipidana karena terdapat alasan penghapus pidana. 2. Menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan onslaught revolving. 3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera putusan ini diucapkan. 4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1. KTP atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu. 2. 1 unit telepon seluler merek Redmi warna hitam agar dikembalikan kepada terdakwa. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Es aquo et bono.